Yang baik biarkan, yang buruk tinggalkan, yang datang silahkan, yang pergi ikhlaskan, yang cinta pertahankan, tidak kuat lepaskan. Hidupmu adalah rumahmu, kamu adalah pemiliknya, sisanya adalah tamu yang tak harus kamu paksa untuk tinggal. Maka jangan dibuat sulit, apalagi susah karenanya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Berapa banyak orang atau laki-laki yang di malam hari dia merayu istrinya, dia bersenang-senang dengan istrinya, tapi dia siang hari membuka aib istrinya. Atau kebalikannya, di malam hari istri bercampur dengan suaminya, tapi di siang hari dia buka kekurangan suaminya di depan teman-temannya. Ini kata Rasulullah, inna min asyarin nas, manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya adalah orang yang membuka aib pasangannya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Kalau antum marah, jangan keluarkan kata-kata. Ingat tuh, kalau marah jangan kata-kata. Karena kata-kata yang keluar saat marah, nanti pas marahnya hilang, kata-katanya, antum sudah marah, keluar kata-kata. Pas marahnya hilang, kata-katanya tetap. Kata-katanya tak hilang dan sudah terekam di hati orang. Besok antum senyum, orang tuh senyum juga, tapi hatinya hancur berkeping bagaikan kaca jatuh ke batu. Kalau galah patah bisa disambung, kalau piring retak bisa direkat, tapi kalau hati hancur kemana obat akan dicari. Jadi kalau marah jangan keluarkan kata-kata. Marah sama orang, pukulkan aja langsung uncuknya. Kata-kata. Kalau saya marah, tak keluar kata-kata. Karena kalau udah keluar dia, itu tak sanggup lagi saya nengok muka orang. Kalau udah marah saya di satu masjid pengajian, itu tak datang saya lagi. Karena untuk jumpa menengok muka orang tak sedap lagi. Bukan dendam, ingat aja. Kalau marah jangan bercakap, tahan, istighfar, baca selawat. Penyakit yang sulit itu ada dua. Awas, penyakit sulit ada dua. Satu, penyakit hati, maradul qalbi. Ini susah, menemukan obatnya sulit. Obatnya cuma satu, cuma ada di Quran. Yang lain nggak ada. Demi Allah, iri hati, dengki, dendam, nggak ada obatnya. Datang ke apotek yang paling dahsyat, Kimia Farma, masuk rumah sakit, Cipto, RSPAD, sampai dengan kemudian ke Hermina, tanya sana, masuk. Ya resepnya nggak ada kecuali di Quran semuanya. Adanya di situ, makanya Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran surah ke-17 ayat 82, paling kiri di pertengahan. Jadi kalau Anda rajin baca Al-Quran, Anda akan dibebaskan dari penyakit hati. Bebas tuh. Awas, hati-hati, penyakit hati itu tidak mengenal siapa pemiliknya. Jangan dikira koruptor misalnya, hanya koruptor saja yang punya penyakit hati. Hanya pencuri misalnya, tidak. Ustadz itu juga bisa kena. Kiai bisa kena. Penuntut ilmu bisa kena. Kalau sudah kena penyakit hati, bahaya. Ustadz kena penyakit hati, sudah. Jamaah harus saya saja, nggak boleh ke ustadz lain. Bahaya. Karena Anda tidak menguasai semuanya. Ketika Anda berikan fatwa yang salah, salahlah semua murid Anda. Murid kena penyakit hati, bahaya lagi. Ustadznya bisa dimarahin. Ini aneh nih. Kalau sudah murid menyoal ustadznya, sudah nggak akan pernah dapat keberkahannya. Itu yang paling bahaya. Apalagi jika kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan ini dan itu, wah itu yang paling dahsyat. Itu dosanya banyak. Jangan cari masalah dengan ustadz lah, keuntungan nggak ada, dosa banyak.
Pencuri pun nggak mau nyuri ustadz, nggak mau. Ambil tuh sendalnya ustadz, nggak mau, dosanya gede. Pun bentuknya, jodohkah itu? Ya, apakah materi? Sudah nggak apa-apa. Ya sudah, kita perbaiki diri kita. Ambil Al-Quran, mendekat kepada Allah, bacakan dia, lalu bertawakal kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah, sentuhlah ia tepat di hatinya, supaya ia jadi milikku untuk selamanya. Wow. Syifa. Yang kedua, syifa itu obat bagi penyakit fisik yang divonis tidak mungkin ada obatnya lagi. Penyakit fisik. Yang kali ini kan penyakit hati, ini fisik. Kepala fisik, awas. Pundak fisik, lutut fisik, kaki fisik, kepala, pundak, lutut. Tabib itu tabib, bahasa Arab dokter. Tabib itu dokter, bukan tukang obat. Tabibun itu dokter, bukan tukang obat. Ingat, tabib misalnya kan obat mujarab. Mujarab itu bukan obat yang manjur asalnya. Dari kata jarraba yujarribu mujarrabun, yang sudah uji klinis, yang sudah lolos uji klinis disebut mujarab. Makanya ada dulu obat mujarab, artinya obat yang sudah lolos uji klinis. Cobain pada tikus, cobain pada hewan ini, cobain pada hewan-hewan yang kira-kira ada sedikit kemiripan misalnya dengan manusia dari beberapa aspek. Cobain. Konsumsi oleh sebagian, bagus. Berapa dosisnya? Sekian. Mujarab, sebarkan di masyarakat. Obat mujarab. Ya. Jadi kalau ada tukang obat katakan obat mujarab ya, di jalan-jalan pinggir tanya, sudah uji klinis belum? Kalau belum berarti bukan mujarab. Jelas ya? Ketika Anda sudah tidak menemukan pilihan lain selain daripada sabar, Anda harus bersyukur. Alhamdulillah, pertolongan Allah itu nyata. Dan ketika engkau sudah tidak berharap kepada manusia, engkau sudah tidak menemukan titik temu dalam setiap permasalahanmu, ingat, Allah bisa menyelesaikan masalahmu. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ketika engkau sudah meminta kepada Allah bersungguh-sungguh, ingat, yang bisa merubah takdir daripada kehidupanmu adalah doamu serta usahamu. Berusahalah pasrah, penuh dengan keikhlasan, terima dengan ridho segala sesuatu yang Allah berikan, meskipun perih ataupun pahit, karena kadang Allah memberikan kesakitan untuk sebuah kebaikan. Dalam Islam kita disuruh ingat mati, bukan berarti untuk meninggalkan dunia. Jangan sampai salah kaji. Selepas ikut tazkirah dulu, semasa belum hijrah, belum taubat, semangat mengejar dunia. Selepas itu, ya, padi tinggal, kelapa tinggal, bisnis tinggal. Awak macam mana? Saya dah tinggalkan semua, Ustaz, saya nak mati. Bila kita tinggalkan dunia ini, diambil orang lain. Mereka akan kuasai dunia. Kita tetap genggam dunia, tetap ambil dunia ini, tapi bukan untuk dunia. Apa beda kita dengan mereka? Mereka mengambil dunia untuk dunia, sedangkan kita mengambil dunia untuk bekal akhirat. Jangan dengarkan tazkirah, jangan banyak-banyak kereta tak bawa mati. Jangan banyak-banyak rumah tak bawa mati. Mesti dirubah tazkirah. Mesti banyak kereta dibawa mati. Mesti banyak rumah dibawa mati. Ustaz ni mana betul? Mana ada kereta bawa mati? Kereta engkau berapa? Ada 5, 2 saja rumah. Yang 3, kereta wakaf untuk sekolah Islam, kereta wakaf untuk jenazah, kereta wakaf untuk masjid. Itulah yang boleh dibawa mati. Yang 2 ini diambil bini engkau untuk nikah pada laki yang baru. Yang 3 itulah yang kau bawa mati. Rumah untuk apa banyak-banyak? Buat rumah banyak-banyak. Berapa rumah? 5. 1 rumah engkau dengan istri engkau. Yang 4 ini rumah tahfiz Quran 1, rumah tahfiz Quran 2, rumah tahfiz Quran 3, rumah tahfiz. Begitu. Itulah yang akan dibawa mati. Ini tazkirah mesti diluruskan. Banyak orang sekarang lepas ikut tazkirah tak dia urus dunia. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Cari persiapan untuk di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bekal di dunia. Jangan lupa di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman yang akan kita petik di akhirat.
ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Jangan sepelekan orang, jangan remeh-temehkan orang. Ada satu perbuatan yang tidak bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf dan sedekah, yaitu perbuatan zalim. Ittaquz zulma, jangan zalim. Jangan aniaya orang. Supirmu, drivermu, securitymu, babysittermu, tukang masakmu, tukang setrikamu, pembantumu, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholatnya banyak, puasa sunatnya rajin, infak wakaf sedekahnya luar biasa, tapi ternyata zalim, aniaya pada orang. Semua orang yang dianiaya berbaris menuntutnya di hadapan Allah. Yang satu mengambil pahala sholatnya, yang satu mengambil pahala sedekahnya, yang satu mengambil pahala haji dan umrahnya. Habis semuanya. Sementara orang masih panjang mengantri, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, summa turiha finnar, dimasukkan dia ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak bersedekah, tapi karena zalim dan aniaya. والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالربابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالربابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Jika orang sudah membenci dan iri padamu, apapun yang kamu lakukan akan selalu salah di mata mereka. Kamu mau melakukan kebaikan apapun tidak akan bermakna di mata mereka. Hadapi dengan diam, jangan dengarkan omongan yang menjatuhkanmu. Ingatlah, mutiara akan tetap bercahaya walau di tumpukan sampah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita disuruh ingat mati bukan berarti untuk meninggalkan dunia. Jangan sampai salah kaji. Selepas ikut tazkirah dulu semasa belum hijrah, belum taubat, semangat mengejar dunia. Selepas itu ya, padi tinggal, kelapa tinggal, bisnis tinggal. Awak macam mana? Saya dah tinggalkan semua, Ustaz, saya nak mati. Bila kita tinggalkan dunia ini diambil orang lain. Mereka akan kuasai dunia. Kita tetap genggam dunia, tetap ambil dunia ini, tapi bukan untuk dunia. Apa beda kita dengan mereka? Mereka mengambil dunia untuk dunia, sedangkan kita mengambil dunia untuk bekal akhirat. Jangan dengarkan tazkirah. Jangan banyak-banyak kereta, kereta tak bawa mati. Jangan banyak-banyak rumah, rumah tak bawa mati. Mesti dirubah tazkirah. Mesti banyak kereta, kereta dibawa mati. Mesti banyak rumah, rumah dibawa mati.
Ustaz ni mana betul? Mana ada kereta bawa mati? Kereta engkau berapa? Ada 5, 2 saja rumah. Yang 3 kereta wakaf untuk sekolah Islam, kereta wakaf untuk jenazah, kereta wakaf untuk masjid. Itulah yang boleh dibawa mati. Yang 2 ini diambil bini engkau untuk nikah pada laki yang baru. Yang 3 itulah yang kau bawa mati. Rumah untuk apa banyak-banyak? Buat rumah banyak-banyak. Berapa rumah? 5. 1 rumah engkau dengan isteri engkau. Yang 4 ini rumah tahfiz Quran 1, rumah tahfiz Quran 2, rumah tahfiz Quran 3, rumah tahfiz. Begitu. Itulah yang akan dibawa mati. Ini tazkirah mesti diluruskan. Banyak orang sekarang lepas ikut tazkirah tak dia urus dunia. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Cari persiapan untuk di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bekal di dunia. Jangan lupa di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman yang akan kita petik di akhirat. Ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu? Bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah? Ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etapa kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku. Seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang gelarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan
sampaikan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a, yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan. Tidak dikabulkan Allah, tak diterima Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makan haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kenapa? Gara-gara memakan duit orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada laki-laki yang datang kemari minta doanya, doanya kabul. Sahabat heran, kami yang hidup sama Nabi, kami yang perang sama Nabi, kami yang jihad sama Nabi, kenapa mesti minta doa dia? Dia tidak pernah ketemu Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang, minta doa sama dia. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa doanya makbul? Dia merawat ibunya. Kalau ibumu kau rawat, doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat malam ini adalah buah bakti kepada seorang ibu. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Summa man? Siapa lagi? Abuka. Kami, Ustadz Jenderal Bintang 5, alim ulama, kami hanya dapat 1, sedangkan kalian ibu dapat 3. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu bisa melakukan 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau bapak mau dapat 3, coba. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat jabatan kita, jangan pernah zalim kepada siapapun. Jangan pernah zalim pada siapapun. Orang yang rendah hati, orang yang siap mengalah, orang yang sabar, ketemu siapa aja pasti hidupnya bahagia. Tapi orang sombong, ketemu lampu merah aja jengkel. Kenapa dia merah? Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil.
tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Makanya kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawan macam hantu. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Orang tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Jadi kalau ditanya kenapa kita masih hidup, kenapa kita masih di dunia ini, karena rezeki kita belum penuh. Sama seperti air di dalam gelas, dia kalau sudah penuh dia akan tumpah. Air yang di dalam botol ini kita isi, dia kalau sudah penuh dia akan tumpah pindah. بالعيد بنسألكن ليس ما في عنا العيات ولازري يعلم أرضي محروقة أرضي هري مشروقة. Ada ujian dalam bentuk kebaikan. Ternyata harta, pasangan yang cantik, tampan, anak-anak yang lucu, ya, popularitas dan semua hal yang menurut kita enak dirasakan, menurut kita adalah kebahagiaan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. لو تضيق الأرض نسكن كالظل التحيات والسلام أنشروا وحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دير السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة. Jangan minta kepada Allah apa yang kau mau, karena boleh jadi kau tak dapat. Tapi beramallah mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, apa yang kau mau akan diberikannya. Lebih dari yang kau mau pun akan disediakannya. Apa yang disediakan Allah untuk kita, kalau kita beramal mencari ridha Allah, mala a'yunun ra'at, belum pernah kita tengok dengan mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati siapapun. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu. Kau masuk surga bukan karena wakaf masjidmu. Kau masuk surga bukan karena santunan anak yatimmu. Engkau pun tak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa masuk surga? Masuk surga karena rahmat Allah. Wahawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a.
Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Di sana ada saudaraku, namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Andas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad SAW. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Kalau kita berhadapan dengan orang yang keras, keras itu bisa prinsip, bisa kukuh dalam pendirian, bisa juga tegas dalam sikap, atau maaf, agak sedikit mengkhawatirkan atau ada ancaman yang mungkin diterima. Maka di Al-Quran itu diajarkan doa singkat, kita hafal insya Allah ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan yafqahu. Nah, itu doa baca dengan penuh kekuatan, keimanan dalam tahajud tengah malam. Besok mau bertemu pimpinan kelihatannya agak beda sikapnya dan sebagainya, baca, boleh kita minta itu ya. Mau bertemu ayah atau ibu yang kekeh pada satu hal, bacakan itu, minta supaya dilunakkan hatinya. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudaraku. Dimintanya kakimu ke masjid, kau datang. Dimintanya telingamu mendengar ceramah, kau dengarkan. Dimintanya matamu untuk membaca Quran, kau tengok. Dimintanya hawa nafsumu, kau tahan. Satu kau diujinya apa? Apakah engkau ridha menerima keputusan Allah? Orang yang rendah hati, orang yang siap mengalah, orang yang sabar, ketemu siapa aja pasti hidupnya bahagia. Tapi orang sombong, ketemu lampu merah aja jengkel. Kenapa dia merah? Saya ingatkan, jangan cinta dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati.
Dunia nggak ada apa-apa. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudera yang luas. Sekarang kita di atas tanah, ingat, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jangan sampai kita menyesal masuk ke dalam kubur, ingin balik ke dunia. Tak akan mungkin, sebagaimana seorang bayi tak akan mungkin balik ke rahim ibunya. Miliaran, ratusan miliar mungkin ruh manusia yang menangis menjerit di alam kubur, dalam barzah, ingin balik ke dunia itu sempurnakan iman amal untuk bersedekah, tapi itu tak akan mungkin terlakukan. Maka mumpung sekarang hadirin sekalian masih ada kesempatan berbuat baik, berbuatlah yang baik-baik, bicaralah yang baik-baik, menulislah yang baik-baik, dengarkan yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka yang. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Nanti kalau tiba-tiba antum sampai merasakan itu, menurut orang ujian ini besar, menurut orang antum sudah stres, menurut orang antum akan takut, tapi tiba-tiba antum tidak merasakannya sedikit pun, berarti antum sudah sampai pada maqam la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa itu? Ala inna awliya Allah. Tapi antum tidak merasa wali Allah. Jadi insya Allah orang-orang yang bangun subuh rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Makanya yang pengen ngelamar kerja, yang pengen ngelamar perempuan, yang pengen punya hajat, yang pengen punya kebutuhan, jangan lupa sholat subuh. Percuma dia cerdas, percuma dia pintar, percuma dia banyak harta, tapi kalau sholat subuhnya ditinggalkan, tidak ada keberkahan sedikit pun yang akan dia dapatkan. Na'udzubillah min. Itu jaminan rizki yang pertama. Yang kedua apa? Jaminan keselamatan. Orang-orang yang sholat subuh dijamin kehidupannya oleh Allah, kualitas hidupnya. Nggak jadi orang susah lagi, nggak jadi orang sengsara lagi, tidak lagi dalam hutang yang banyak, dan tidak lagi dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena semuanya sudah Allah atur sedemikian rupa. Ada 4 orang yang dirindui sama surga. Jadi surga ngefans sama orang 4 ini, selalu menanyakan kabar 4 orang ini surga. Surga nggak tenang kecuali mendengar kabar orang 4 ini. Kenapa? Karena ini orang yang menjadi impian surga untuk dimasuki orang-orang yang memiliki 4 ini. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu lisannya itu bergerak dan gerakannya itu untuk membaca Al-Quran. Bahasa dengan bacaan Al-Quran selalu digunakan untuk membaca Al-Quran. Ini orang dirindukan oleh surga. Yang kedua, hafidul lisan, orang yang menjaga lisan, gak suka, gak mudah ngomong yang jelek. Kalau orang suka ngomong jelek, ini orang gak dirindukan surga. Tapi orang yang menjaga daripada lisannya, ini orang dirindukan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, laitani akhras illa li dzikrillah. Seandainya aku itu bisu, tapi nggak bisu untuk dzikir. Seandainya aku itu bisu, kalau untuk selain dzikir bisu, kalau buat dzikir bisa ngomong, baca Al-Quran bisa, untuk ngomong sama orang bisu. Aku harap seperti itu, kata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena ingin dirindukan oleh surga. Sampai beliau Sayyidina Abu Bakar itu di lisannya itu kadang dikasih batu, dimasukkan. Jadi kalau ada orang ngomong apa, kenapa? Supaya nggak ngomong sembarangan. Hafidul lisan. Kata Habib Umar, kalau orang itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan jaga lisannya untuk berbicara jelek dan akan dihiasi dengan zikir. Ini tandanya Allah kalau cinta kepada hamba. Yang ketiga, mut'imul ji'an, suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Luqma fi batnil ja'i khairum min bina'il jami'. Satu suap nasi yang tepat di perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun masjid jami'. Yang keempat, as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalian orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, kabar gembira bagi anda telah dirindukan oleh surga. Jika ada orang puasa di bulan Ramadan meninggal, maka surga selalu memanggil, itu bagianku, itu yang aku cari. Malaikat, awas jangan sampai lepas orang itu dari aku, itu adalah pendudukku, itu adalah bagian dariku, kata surga. Anda yang ketinggalan di bulan Ramadan, gak puasa,
bukan karena udzur yang dibolehkan oleh syariat. Walaupun Anda puasa 11 bulan atau bahasa gampangnya setahun penuh untuk menebus satu Ramadan yang Anda tinggalkan dengan sengaja, maka nggak mungkin bisa Anda berpuasa 11 bulan untuk menutup daripada satu hari di bulan Ramadan yang Anda tinggalkan dengan sengaja. Sayang sekali ya. Nyesel nanti orang-orang yang nggak puasa itu di bulan Ramadan. Kecuali kalau udzur, nggak ada masalah kalau udzur. Duhai perempuan-perempuan muslimah, menetaplah di rumah, tinggallah di rumah, sukai aktivitas di rumah. Kalimat ini kalau berhenti sampai sini, artinya perempuan gak boleh keluar rumah, hanya dalam rumah saja. Tapi kalimatnya dilanjutkan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak mengapa kalau ingin keluar, tapi jangan sampai ketika keluar rumah engkau melakukan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu mengerjakannya. Apa itu tabarruj? Silahkan cek di kamus-kamus bahasa Arab, tidak akan keluar dari konteks berhiasnya seorang perempuan bagi dirinya. Dan berhias itu, bersolek itu ditujukan untuk ditampakkan, diperlihatkan, sengaja menampakkan keadaan dirinya. Berhias untuk sengaja terlihat yang indah-indah pada dirinya dan yang nampak istimewa pada dirinya. Untuk dilihat siapa? Yang bukan berhak melihatnya, dilihat orang-orang